jelas ya? Sudah aman suaranya, Pak. Aman ya? Oke, Kalau alhamdulillah. putus-putus itu jaringan masing-masing. Ya, tergantung jaringan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh kita mulai terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puji syukur, mari sama-sama kita mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam ruangan Webex atau ruangan room Maya ini ya dengan sehat walafiat semuanya. Kemudian tidak lupa pula kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini, hari ini adalah hari yang ketiga dalam kegiatan pelatihan diklat penggunaan Office 365 dalam pembelajaran online atau dalam pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Selatan dengan Vkonnya adalah 3 hari mulai tanggal 14 kemarin sampai dengan tanggal 16 hari ini dan juga dilanjutkan dari besok sampai dengan tanggal 30 September 2020 dengan penugasan-penugasan dan tugas yang sudah siap untuk dikumpulkan melalui kantong tugas. Oke, pada kesempatan hari ini dengan materi kita yaitu pemanfaatan ya. Pemanfaatan penggunaan Microsoft Suite ya. Pada kesempatan hari ini kita tahu bagaimana apa manfaat daripada Suite itu dan di mana aja digunakan, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Oke, untuk lebih jelasnya saya share dulu. Gimana kira-kira sudah bisa dilihat? Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Untuk kesempatan ini bahwa kita hari ini adalah mengenai dengan Microsoft Suite. Apa itu Microsoft Suite? Microsoft Suite itu adalah aplikasi yang baru dari Microsoft Office yang memudahkan kita untuk membuat berbagai, baik itu laporan kisah pribadi dan presentasi yang interaktif, serta banyak hal yang lainnya. Kemudian apa yang dapat dibuat dengan Suite ini, yaitu yang pertama adalah laporan. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sejenis laporan, ya, berbagai laporan. Nanti contohnya bisa dilihat bagaimana contohnya, ya. Kemudian juga bisa membuat presentasi, misalnya bahan presentasi yang mau kita presentasi di depan umum, ya. Kemudian berikutnya adalah melalui bulletin atau sejenis informasi, ya, sejenis informasi-informasi yang berhubungan dengan baik itu hubungan informasi sekolah kita mungkin barangkali ya yang mau kita promosi, kemudian kisah-kisah pribadi kita yang berhubungan dengan kita, ya. Dan juga banyak hal yang lain yang bisa kita uraikan dalam bentuk yang unik-unik yang berhubungan dengan presentasi, ya. Itu bisa dengan melalui Suite. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana gitu, ya, cara pembuatannya. Ini langsung kita ke Office juga, kita buka Office, ya. Office-nya kita buka di Office 365 masih www.office.com, ya. Kemudian kita pilih Suite. Kemarin sudah kita pilih tim, ya, bahwa kita sudah ada aplikasi tim untuk masuk sebagai kelas kita untuk membuat kelas, ya. Kemudian hari keduanya dan dilanjutkan dengan form, membuat form, maka kita pilih form. Kemudian kita kemarin kita membuat buku catatan, kita memilih OneNote,
Dan kemudian penyimpanan dengan OneDrive ya. Kebetulan kemarin itu tidak bisa kita buka. Ya mudah-mudahan hari ini bisa kita praktekkan bagaimana cara menyimpan data di OneDrive. Kemudian kita ambil linknya dan kita bagikan ke kantong tugas nantinya. Oke, pada kesempatan kali ini hari ini adalah kita coba untuk merancang SWE ya. Kita klik SWE, kita pilih SWE-nya. Kemudian setelah kita pilih SWE, kita coba untuk memilih halaman baru ya daripada SWE ini. Kemudian kita klik di new blank SWE. Kemudian di sini ada halaman kerja kita ya, halaman kerja kita. Di sini kita mencoba untuk membuat misalnya contoh ya. Di sini ada backgroundnya gambar ya, gambar yang mau kita tampilkan. Mungkin barangkali pertama yang mau kita tampilkan juga gambar boleh. Kemudian judul dulu boleh, terserah nanti bebas ya. Bebas. Misalnya kalau misalnya sekolah dulu yang kita promosikan, berarti gambar dulu yang kita ambil dulu gitu. Atau istilahnya kopnya ya. Kemudian nanti istilahnya nanti di bawahnya visi misi ya, misalnya apa dan seterusnya. Nanti boleh kita lihat. Oke, misalnya saya ingin menambahkan sebuah gambar di sini. Kita klik di sini background ya, kan muncul seperti ini. Muncul di sini ada diminta untuk upload ya, di mana kita simpan gambar kita misalnya ya. Gambar kita itu disesuaikan sesuai dengan ukurannya. Ya biasanya kalau misalnya ini ukuran blok berarti itu harus ukuran header ya. Nanti cari gambar-gambar header yang ada di website di internet yang ukurannya itu ya disesuaikan. Kalau enggak nanti gambarnya bisa terpotong dan sebagainya ya. Kita coba klik header misalnya, ini kebetulan saya promosikan PKBM saya misalnya ya, contoh. Kemudian saya cari di mana, kemudian saya coba klik ya, open. Kemudian muncul di sini. Nah, ini sudah masuk ya. Bahwa gambar yang kita upload tadi sudah bisa masuk ke dalam di SWE tadi yang mau kita inikan. Oke. Kemudian kita play ya. Kita play, kita coba play, kita mau lihat bagaimana hasilnya. Jadi kuncinya adalah setiap kita buat itu harus kita coba lihat. Udah cocok belum? Kalau enggak nanti cancel. Kita lihat lagi cancel gitu ya. Contoh seperti ini. Kita ingin melihat, tekan play ya. Atau tekan design, boleh ya. Play biasanya ya. Lebih gampang play. Kita lihat oh berarti bentuknya seperti ini. Nah, berarti gambar yang sudah kita munculkan berarti bentuknya seperti ini ya. Oke. Kemudian setelah kita lihat bahwa ini sudah oke, kita klik edit, kita kembalikan. Berarti bentuk gambarnya nanti seperti ini. Kita edit. Untuk kita kembalikan ya, kita tekan edit, kita pensil ini ya, kita tekan edit. Kemudian setelah itu munculnya ini dan ada tanda panah. Berarti kita mau melihat membuat berikutnya, halaman berikutnya ya. Berarti nanti kita pilih lagi apakah kita mau ambil heading, tag, image, tag dan upload misalnya ya. Ini masih kalimat dulu ya istilahnya. Berarti kalau heading berarti judul gitu ya. Kalau tag berarti tag. Nah, kebetulan saya mau ngambil tag ini. Nah, nanti Bapak Ibu boleh berkolaborasi ya. Bebas ya, nanti boleh kata-katik aja ya, nggak ada masalah dia. Kalau misalnya udah nggak bisa nanti di cancel aja, di remove aja. Ini kira-kira oh ini nggak cocok, kita remove aja nanti ya. Ini kebetulan saya ingin membuat tag. Kenapa tag? Nah, kita lihat apa tagnya. Nah, barangkali ini yang muncul di sini tagnya. Nanti ini halamannya masih kosong. Tag nanti kita ketik. Apa sih kira-kira yang mau kita jelaskan di sini misalnya? Ya, ini kita ketik aja. Misalnya PKBM Akhlak Warismi ini merupakan lembaga non formal yang bergerak di bidang pendidikan non formal bagi masyarakat yang dapat mencakup antara lain paket A setara SD, paket B misalnya setara SMP dan paket C setara SMA. Dan juga ada pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Dan juga ada semacam taman bacaan masyarakat. Artinya ada perpustakaan mini di lembaga ini. Ya. Oke. Kalau misalnya sudah siap kita buat, kita play lagi, kita lihat lagi di sini. Kita lihat. Kita coba melihatnya. Ya. Berarti bentuknya seperti ini. Gitu. Yang pertama tadi sudah kita buat gambarnya atau logonya. Kemudian berikutnya kita lihat catatan berikutnya. Artinya kalimat-kalimat yang sudah kita tulis. Gitu. Ya. Oke, kemudian kita edit lagi, mau kita tambah lagi, berarti kita tekannya di sini. Jadi setiap udah kita buat, berarti kita tekan di situ. Oke,
Kemudian kita pilih lagi bintang. Ya, setelah kita klik bintang, tambah, kita klik tambah, kemudian akan muncul tag lagi. Kita ingin membuat tag. Kalau ingin menunjukkan gambar dulu, boleh silakan. Gambar dulu mungkin di tag ya. Ini kebetulan tag dulu ya. Saya ingin menampakkan apa misi-misinya gitu ya. Oke, ini kita ketik ya, muncul layar seperti ini. Kita ketik ya, misalnya visi, misi apa dan sebagainya ya. Kemudian kalau misalnya ini nggak cocok, dihapus, cancel aja. Berarti tekan hapus di sini. Kalau memang mau dihapus ya. Oke. Setiap kita buat yang sudah kita rancang, habis itu kita play lagi. Kita mau lihat lagi desainnya. Oke, seperti ini. Ini mungkin barangkali ada kalimat-kalimat yang salah mungkin ya. Ini diperhatikan lagi ya. Barangkali nanti ada kalimat yang tertinggal gitu ya. Kita lihat lagi. Oke, kemudian kita pilih edit ya. Kita klik edit. Kemudian muncul ke tambah lagi. Nah, tambah lagi. Ini misalnya saya mau coba masukkan gambar. Klik gambar di sini. Klik yang ada gambar di sini. Setelah kita klik gambar di sini, kita coba untuk memilih my contentnya di mana kita simpan. Misalnya saya ingin menunjukkan brosur misalnya, ya, menunjukkan gambarnya gambar brosur PKMM misalnya, ya. Kita cari dulu, kemudian kita pastikan di mana kita simpan di laptop, ya. Kemudian kita pilih. Setelah kita pilih, kemudian kita open. Kita pilih open, bahwa menunjukkan gambar ini sudah tampil di halaman ini, ya, di halaman berikutnya. Oke. Kemudian kita tambah lagi, ya. Barangkali mungkin nanti kita coba play lagi, kita pilih lagi, mau kita pilih heading lagi. Misalnya heading itu judul, ya. Kita klik judul, kita tulis misalnya mau kita tunjukkan di sini adalah judulnya kalender pendidikan misalnya, ya. Kalender pendidikan, kita coba, kita klik, ya. Kemudian kita coba tambah lagi. Kalau mau di play silakan, nggak jadi masalah. Di play dulu, oke, silakan. Kemudian ditambah lagi, ya. Kemudian ditambah lagi image-nya, gambarnya. Caranya sama seperti yang tadi, ya, berulang-ulang ini, berulang-ulang. Kita tambah aja. Kemudian kita cari ini, kita klik dulu ini, baru keluar ini, misalnya kita cari di mana posisi kita. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita pilih di mana kalender pendidikannya. Nah, mungkin barangkali kalender pendidikan itu dalam bentuk gambar. Kemudian kita klik di sini, kita pilih open, ya. Kemudian muncul juga di dalam ini. Oke. Barangkali kita ingin melihat, ya, kita play lagi, oke, ingin melihat. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi sudah bisa kita lihat, oh berarti bentuknya seperti ini. Ataupun kita mau gantikan ininya, huruf atau ukuran, ya, ukuran huruf-huruf di sini boleh gitu, ya. Boleh dipilih nanti di ukuran gambar, ya, ukuran itu tadi. Oke. Kemudian saya ingin menunjukkan atau mau menambahkan video, ya, atau musik-musik yang ada di dalam ini. Kita coba add, ya. Kita coba insert, ya. Kemudian kita pilih insert, kemudian kita klik nanti di sini. Mau kita ini apa misalnya backgroundnya musik gitu ya, nanti muncul musiknya. Jadi musiknya di sini kita coba klik, kemudian kita add, ya, terserah nanti musiknya mau coba musik yang mana, terserah gitu, bebas. Di sini nanti banyak musik-musik yang sudah disediakan, ataupun nanti video-video yang mau kita coba masukkan di dalam ini. Oke, silakan, nggak jadi masalah gitu ya. Atau nanti video-video pembelajaran yang ada di sini yang mau kita promosikan, atau memang video-video yang ada di YouTube, silakan Bapak Ibu. Atau gambar-gambar yang lain mau kita tambahkan juga silakan. Kemudian kita add, ya, kita add, oke, akan muncul. Setelah itu, setelah kita add muncul di sini, kemudian kita coba, ya, untuk kita play, akan muncul. Kemudian mau kita ganti stylenya itu, backgroundnya itu, ya, artinya background yang layar ini kan ini polos ini, ya, gitu. Kita tekan design, ya. Kemudian setelah kita tekan design, kita coba style di sini, ya. Setelah kita setelah kita tekan style di sini, ini bentuknya itu boleh kita pindah-pindah. Mungkin style ini ada yang ke bawah, atas ke bawah, kemudian kiri ke kanan, atau satu-satu dia muncul. Nah, ini slide-nya boleh dipilih, terserah, bebas, ya. Ini kebetulan slide-nya itu atas bawah misalnya, ya.
Kemudian kita turun ke bawah lagi, kita pilih background kita di belakangnya. Mungkin backgroundnya ini banyak ya, atau huruf-huruf. Ini backgroundnya sesuai dengan huruf ya. Kita gantikan secara otomatis, itu akan terganti backgroundnya atau layar gambarnya di belakangnya. Kemudian hurufnya, angkanya semua ikut berubah juga sesuai dengan yang kita pilih di sini ya, kostumnya. Kemudian saya ingin memilih di sini ya kostumnya. Ininya, oke, maka layarnya akan berubah, akan menjadi seperti ini ya. Nah, layarnya akan berubah seperti ini. Kalau kita nanti preview, munculnya seperti ini, gitu ya. Oke, mungkin kalau kita lihat ya, berikutnya dari awal previewnya seperti ini ya. Mulai dari gambar itu tadi yang udah kita buat ya. Barangkali ada sejenis macam kita jelaskan sedikit, kemudian nanti ada brosur dan sebagainya. Oke. Setelah kita buat semua ya, barangkali sudah kita lihat, kita preview bentuknya seperti ini ya, dan juga ada gambar-gambar dan sebagainya. Kemudian tugas kita adalah kita share ya, tetap kita share. Perhatikan, share-nya itu kita tekan share ya, karena tujuan kita ingin berbagi kepada kawan-kawan ya. Jangan lupa pilihnya ini. Kalau Bapak Ibu pilih specific people of group, hanya orang-orang yang ada di grup kita aja yang bisa membukanya ya. Kemudian toast in your organisasi, misalnya hanya orang-orang yang memiliki akun Microsoft yang bisa membukanya. Misalnya orang lain tanpa itu tidak bisa. Tapi kalau anyone with a link, itu berarti semuanya itu boleh dibuka tanpa terkecuali ya. Oke, kita klik di sini. Karena tujuan kita juga ingin berbagi semuanya gitu kan. Kadang-kadang kita ingin berbagi promosi kita, promosi sekolah kita kepada masyarakat-masyarakat. Nah, kita bagikan aja. Baik itu kita bagikan lewat misalnya Facebook gitu ya, lewat WA dan sebagainya. Terserah nantinya ya. Kemudian kita mau membagikan berarti harus kita ambil linknya. Apa sih linknya ini gitu. Otomatis kita coba ini. Link ya. Kemudian invite people ini view ya, jadi orang cuma hanya bisa melihat tanpa edit gitu ya. Kalau tekan edit ini berarti orang bisa ngeditnya nanti. Kita preview aja. Kemudian kita klik copy linknya, link yang sudah disediakan oleh Sue ini misalnya, kita klik. Oke, ini link Sue saya misalnya ya. Kemudian linknya ini https ya /sue.office.com/439YW. Ini kan susah untuk dibaca orang ya, susah sekali untuk dibaca orang, artinya tidak menarik bagi kita itu melihat dengan link-link yang begitu panjang, yang tidak unik ya. Itu susah untuk orang mengklik, kadang-kadang bisa takut orang ya. Makanya tugas kita adalah link tersebut kita pendekkan dengan cara seperti berikut ya. Cara pendekkan ini kebetulan saya menggunakan Bitly, Bapak bebas memilih mana aja, terserah ya. Karena ini cuma hanya untuk membantu kita untuk memendekkan link itu tadi ya. Bagi saya ini tidak ada masalah, mau menggunakan yang mana aja terserah ya Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah memiliki akun Bitly itu ya. Caranya bagaimana? Tinggal kita masuk ke ini, udah login ya. Maksudnya kalau memang di komputer kita sudah kita login, itu tidak perlu kita untuk load out, biarin aja dia. Kapan kita butuh mudah gitu. Jadi kita tidak lupa dengan mungkin akunnya atau emailnya atau mungkin passwordnya hilang gitu ya. Jadi itu nggak perlu di load out, biarin aja, kita close aja gitu ya. Kemudian untuk memendekkan berarti harus kita coba tekan create keluar ini ya. Kemudian ini kita pastekan link ini. Nah, kita pastekan di sini ya. Setelah kita pastekan semua, keluar ini create. Nah, setelah kita keluar create di sini, kita tekan create-nya, akan muncul seperti ini ya, bit.ly /3e_vepsp. Ini juga Bapak Ibu perhatikan, jangan dibagi juga ini ya. Saya lihat banyak ini masih ya belum bisa untuk memendek. Ini udah memendekkan, nggak jadi masalah. Tapi ini bisa dirubah Bapak Ibu ya. Kira-kira sudah diingat, kemudian kira
mudah untuk untuk dilihat orang. Oh, kira-kira ini berarti ini. Ya. Kemudian ini diedit ya. Kemudian setelah diedit misalnya di-save ya. Di-save. Jangan lupa di-save. Barangkali yang kita edit itu apa? Yang saya ketik di sini adalah Sway Arrow cara membuatnya. Buatnya dulu awalnya huruf besar, kemudian huruf kecil, ya misalnya Sway, berarti Sway-nya S-nya huruf besar, kemudian nama, itu namanya huruf besar. Nanti tambah lagi huruf besar lagi. Jangan huruf besar, kadang-kadang nggak mau udah error, ya. Bagaimana kita tahu error tidaknya? Kalau nanti keluar error di sini dia. Tapi kalau misalnya keluarnya link has been edit ini sudah bisa. Artinya ini sudah bisa, berarti sudah bisa kita bagikan. Ya, bagaimana cara membagikan? Kita copy link di sini. Linknya berarti nama kita, gitu. Ya, copy linknya. Kemudian bentuknya seperti ini nanti linknya. Ya, barangkali mungkin Bapak Ibu boleh ngeklik linknya ini, bisa dilihat ya. Oke, setelah Bapak Ibu ini nanti bisa kita lihat ya, bisa kita buka sama-sama. Oke, berarti itu aja langkah-langkahnya ya, cara membuat Sway mudah ya, sangat mudah barangkali ya, sangat mudah kalau kita perhatikan step by stepnya. Tinggal kita lihat apa yang mau kita inikan, yang pasti barangkali Bapak Ibu gambar, video, apapun yang mau Bapak Ibu buat itu sudah standby di laptop Bapak Ibu. Artinya gambar-gambar itu sudah di-save di laptop Bapak Ibu ya. Oke, untuk tugas yang terakhir, barangkali ini sudah saya infokan juga di grup ya. Tugas yang keempat ini materi Microsoft Sway, berarti merancang Sway dengan tema bebas. Bebas. Ya, temanya saya nggak menentukan ya. Barangkali nanti mungkin mau promosikan sekolah barangkali, atau mau mempromosikan produk yang ada, atau mau mempromosikan diri kita sendiri, mungkin orang biar tahu gitu ya. Oke, semuanya itu kalau sudah ada link itu tadi ya. Link itu tadi sama screenshot-nya, habis itu dimasukkan ke dalam Word itu tadi. Ya, barangkali nanti ada yang belum bisa bagaimana caranya, nanti kita praktekkan juga. Ya, kemudian kita simpan di kita kirim atau kita simpan di OneDrive. Nah, yang butuhnya adalah link OneDrive-nya aja, ya. Link OneDrive-nya dengan syarat sudah dipendekkan tadi, ya. Nanti link OneDrive-nya juga dipendekkan gitu. Setelah kita pendekkan link Sway itu tadi, kita masukkan di Word, kemudian kita pendekkan lagi link OneDrive-nya, ya Bapak Ibu. Oke, barangkali mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Bagi yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Waktu kita masih sangat panjang sekali. Oke, silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, mungkin boleh ditanyakan langsung dengan cara-cara seperti itu. Atau boleh dilihat mungkin link itu tadi ya, saya copy dulu ya, barangkali mau dilihat bagaimana. Ya, Pak, ini kita copy ya, ini kita copy. Sorry ya. Pak. Assalamualaikum Pak. Salam, ya silakan. Izin bertanya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya, ini Pak, yang ingin kita tanyakan masalah link drive tadi Pak. Mohon mungkin dijelaskan bagaimana cara pengambilan link drive tersebut. Link drive ya? Ya Pak. Link OneDrive ya? Oke, yang lain mungkin boleh biar sekalian. Izin bertanya Pak. Ya silakan Bu. Ini Pak, kan saya sudah buka semalam link drive-nya itu yang tugas pertama, yang ada screenshot, kemudian di bawahnya ada link kelas. Nah itu kan ada juga linknya, link OneDrive-nya itu Pak kan, yang melalui Microsoft. Nah sudah saya pendekkan melalui SID. Nah setelah itu di-copy ke mana Pak? Link drive yang sudah saya pendekkan itu dikopikan kemana Pak? Itu yang saya mau tanya. Disimpan dulu. Disimpan dulu. Disimpan saya dulu.
Ya, simpan dulu. Nanti kan saya bagikan kantong tugas. Kantong tugas. Ya, saya bagikan kantong tugas. Hah? Oke, Pak Bu. Halo, Assalamualaikum, Pak Dedi. Ya, halo. Ya. Mohon mic-nya itu ditutup dulu atau di-mute dulu ya. Kalau mau ditanyakan baru dibuka ya. Ataupun sudah ditanyakan, sudah bertanya ya, barangkali mungkin ada kawan-kawan kita juga ada di samping, nanti bisa kedengaran. Jadi tidak fokus ya. Oke, silakan Pak. Ini Ibu apa tadi? Kalau bisa dikenalan dulu ya, dari mana gitu, nama gitu ya. Jadi saya juga bisa lebih jelas gitu ya. Ini tadi yang pertama bertanya link drive-nya ya, bagaimana caranya? Oke, nanti sekalian ya, saya ingin mempraktekkan juga ya. Kemudian link OneDrive-nya sudah ada, mau dibawa kemana gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan biar sekalian. Ini kayaknya mengenai OneDrive juga. Jadi maksudnya saya mau mempraktekkan juga gitu ya, bagaimana barangkali kawan-kawan kita ada yang belum bisa ya, bagaimana cara menyimpan gitu ya. Kemarin jaringannya agak kurang bersahabat ya. Barangkali yang lain mungkin boleh ditanyakan. Iya Pak Didi. Ya, silakan. Mungkin hampir sama kawan-kawan. Saya kalau bisa diperlihatkan dulu bentuk hasil akhirnya seperti ini. Nanti dipraktekkan cara pembuatan singkatnya biar kami bisa mengikuti juga Pak. Boleh. Sampai pengumpulan tugas, proses pengumpulan tugasnya nanti. Oke. Nah, dicontohkan saja Pak. Siap. Artinya untuk proses pengerjaannya sudah tidak ada masalah gitu ya. Cuma masalahnya bagaimana cara untuk masukkan ke Google-nya ke OneDrive-nya ya. Oke. Mungkin bisa saja langsung ya, sebelumnya saya ingin melihat dulu ya. Artinya kalau kita misalnya nanti sudah link tadi sudah kita ini katakan mau kita lihat ya. Barangkali nanti semuanya itu ya, itu bisa dibuka seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal dilihat aja ya, kebetulan dari atas ke bawah ya. Nanti ini hasil akhirnya, nanti produknya seperti ini nanti SWI-nya ya. Jadi barangkali nanti mau dipromosikan, nanti Bapak Ibu tinggal merancang sebagus mungkin lah apa yang mau ditampilkan, mungkin ya apa yang mau ditampilkan atau yang mau dipromosikan di sini. Barangkali semua di sini adalah itu bebas, tidak ada masalah ya. Oke. Ini barangkali ini saya juga sekalian mau promosikan PKBM saya ya. Ini kegiatan kegiatan-kegiatan yang di PKBM ya, ada perpustakaan mini barangkali, kemudian ada kegiatan-kegiatan menjahit ya. Kemudian ini barangkali nanti kita guru boleh, kita mau membuat sekolah mini lah istilahnya ya, karena kita selama ini juga kita adanya sekolah formal, barangkali kita ingin membuat sekolah non formal, boleh ya. Oke. Mungkin ini juga ada video-video pembelajaran ya, ini bisa kita lihat dan sebagainya. Oke, barangkali seperti ini nanti hasilnya ya. Hasilnya itu cara share-nya juga sudah bisa, cuma sekarang bagaimana cara memasukkan ini semua. Misalnya tugas ini ya, kebetulan ini sudah ada ya, sudah saya buat. Kita buka dulu di Word ya. Sorry, saya buka dulu di Word. Buka dulu aplikasi Word-nya ya, biar sekalian jalan. Setelah kita buka ini, kemudian ini kita screenshot aja. Apanya yang kita screenshot? Nah, misalnya ini kan linknya tadi udah kita pendekkan ya, link dari itu udah kita pendekkan ya. Berarti nanti kita screenshot yang atas aja, screenshot. Mau semuanya di screenshot juga boleh, nggak jadi masalah. Cuma kan terlalu, yang penting saya mau tahu aja halaman awalnya dulu di screenshot. Ini aja yang penting ya, di screenshot. Kemudian kita copy di Word. Bentar ya. Kita copy di Word. Word-nya lagi buka dulu.
Kemudian linknya tadi juga sudah ada, sudah saya bit.ly ya. Barangkali untuk memendekkan bit.ly-nya juga sudah tahu ya, nggak perlu dijelaskan lagi. Oke, sebentar. Barangkali ini kita buat judul dulu. Barangkali ini kenapa saya buat seperti itu. Jadi nanti barangkali sebenarnya akhir nanti saya kasih tahu gitu. Tapi karena memang mungkin biar kita satu sekali jalan, jadi nanti nggak berulang-ulang. Artinya ini cuma kita simpan aja. Berarti ini tugas materi 3 ya. Tugas materi 3 tentang materi 3 pemanfaatan Microsoft Suite. Oke. Berarti yang kita minta dulu screenshot ya, screenshot atau gambar ya. Nanti kita save di sini gambar. Oke, cukup ini ya. Kemudian linknya ya. Linknya. Link Sui, linknya. Kira-kira linknya. Jadi nanti boleh saya cek verifikasi. Linknya yang mana? Link yang sudah kita buat tadi. Ini misalnya. Ini yang sudah saya bit.ly tadi. Yang sudah siap tadi kita buat Sui tadi. Kemudian kita share. Kemudian ada linknya. Ya, link khusus untuk ini. Ya, khusus untuk link yang Sui ini. Oke. Kemudian udah di sini udah cukup. Nggak ada masalah lagi. Gitu ya. Kemudian kita simpan. Kita save. Ya, sebagai portofolio kita, jadi nanti lebih mudah kita cari di mana kira-kira yang kita inikan. Katakan di tugas ya, kemarin sudah saya kasih contoh tugas yang pertama ya, kasih contoh tugas yang pertama. Oke, tugas yang pertama ini kita tulis lagi tugas kedua atau tugas ketiga. Ini tugas ketiga ya, barangkali materi kita buat pemanfaatan Sui gitu ya. Kemudian kita save ya, kita save. Oke, berarti sudah tersimpan. Sekarang tugas Bapak Ibu adalah membuka Office. Buka Office dulu ya. Kita buka Office. Oke, Office-nya udah kita buka ya, udah kita buka semua, berarti sudah menandakan bahwa Office ini sudah kita buka. Kita cari di mana kira-kira Sui ya. Kira-kira OneDrive-nya di mana? Oke, ini OneDrive-nya ya. Kita klik OneDrive ya. Oke, sudah terbuka OneDrive-nya ya. Kemarin sudah kita buat semacam folder. Bagi yang belum, buat dulu foldernya. Oke, berarti buat dulu di new folder. Kita klik di sini ya. Berarti kita buat folder, kita tambah aja foldernya. Ya, kita tambah folder misalnya. Kita klik folder di sini. Nanti buat namanya apa? Berarti tugas diklat Office 365. Nah, atau tugas diklat Office 365 IG Aceh Selatan. Ini kebetulan saya udah buat gitu. Caranya gimana? Buatnya klik aja di folder ini. Nah, setelah kita buat ini ya, kita ketik misalnya apa gitu ya, gampang ya. Setelah kita ketik akan muncul di sini. Nah, ini ya, akan muncul di sini. Oke, ini file-file yang udah tersimpan di sini ini muncul di dalam penyimpanan di awan kita yang kapasitasnya 5 tera. 5 tera ya. Yang kapasitasnya 5 tera itu kayak banyak sekali nih penyimpanannya, nggak habis-habis ini ya. Kecuali Bapak Ibu menyimpan dengan akun bukan akun Office, bukan akun dari yang dikasih oleh Microsoft. Misalnya akun yang Bapak Ibu dengan Gmail yang kemarin Bapak Ibu daftar mungkin barangkali. Nah, itu kapasitasnya tidak banyak ya. Itu sangat terbatas gitu. Oke, ini sudah saya buat foldernya misalnya. Nah, saya buka foldernya di sini. Oke, kemarin tugasnya udah saya simpan di sini. Tugas pertama udah saya simpan. Sekarang mau saya simpan tugas kedua. Bagaimana cara menyimpan cara menyimpan kemari? Ini ada beberapa cara. Misalnya saya klik di sini, file dulu ya. Nanti setelah kita cari filenya, nanti diminta filenya itu berada di mana gitu. Yang udah kita simpan di laptop kita itu tadi. Ya, yang udah kita simpan di laptop, kita cari berarti tugas, kita klik. Berarti yang mau saya simpan ini tugas yang ketiga. Klik aja di sini, kemudian open. Oke, setelah open akan tersimpan. Kita coba bagaimana menandakan bahwa sudah tersimpan. Ini dia. Nah, ini sedang berjalan ini. Nah, ini sedang berjalan upload satu item, berarti
itemnya sedang berjalan. Oke, setelah sudah berjalan, sudah sukses, maka masuk di sini. Ya, masing-masing ini kita ingin mengambil share-nya itu. Kan masing-masing kita punya 4 berarti ya, 4 tugas. Berarti 4 yang harus kita share di kantong tugas. Kita klik aja di sini. Kita klik di sini, posisinya seperti ini. Oke, tunggu. Oke, ini posisinya seperti ini ya. Sedang berjalan. Oke, sebentar Bapak Ibu ya, sedang berjalan ya, ditunggu aja sebentar. Berarti sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu klik dulu, berarti sudah muncul sini. Pastikan bahwa ini sudah lengkap, ya. Oke. Sudah ada ini, ya. Ini yang saya klik misalnya yang tugas pertama, ya. Tugas pertama. Oke. Tugas pertama ini bagaimana biar dapat share ini Bapak Ibu share. Di sini Bapak Ibu, ya. Tinggal pilih share, ya. Ini share yang terakhir. Share yang Bapak kirim nanti di kantong tugas saya. Di kantong tugas saya atau nanti di kantong di tim itu sendiri nanti tugasnya. Saya mau lihat nanti dipraktekkan juga ya. Bagaimana cara memasukkan di tim juga ada nanti tugas Bapak Ibu. Kemudian di kantong tugas juga ada. Barangkali nanti panitia juga minta. Oke, nggak jadi masalah. Oke, silakan. Kemudian ini lihat. Perhatikan ini, jangan langsung send Bapak Ibu ya. Jangan langsung send atau jangan langsung copy linknya. Tapi pilih dulu di sini. Ini munculnya apa dulu? Ini people in Guru Inovatif. With the link can view, artinya hanya orang-orang yang guru inovatif, akun Guru Inovatif yang bisa lihat link yang Bapak Ibu kirim ya. Bagi yang tidak misalnya itu tidak bisa ya. Tidak bisa melihat. Oke, barangkali juga seperti itu kalau kita mau mengirim ke orang, barangkali file-file yang mau kita kirim ke orang, ya, misalnya lagi di perjalanan, ya, kita ambil filenya, kita bagi linknya aja, buka sendiri, download sendiri itu nanti gitu, jadi nggak ribet, ya. Jadi setelah kita itu pun mereka itu tidak kena virus, antivirus, ya, nggak ada istilahnya kecuali memang aplikasi laptopnya udah kena virus itu lain. Tapi kalau ini adalah penyimpanan di awan, itu sangat-sangat rentan ya, artinya sangat-sangat memang susah untuk masuk virus. Kita klik di sini ya, kita klik, kemudian kita pilih, ini banyak ini pilihannya, ada specific people with access, kemudian people in Guru Inovatif, kemudian anyone. Kita ketik anyone ya, anyone. Ini pastikan ini Bu. Pastikan ini Bapak klik ya. Pastikan ini Bapak klik ya. Kemudian kalau memang sudah ini ya, kalau misalnya ini jangan diblok Bu downloadnya. Kalau diblok berarti nanti nggak bisa di-download. Ini hati-hati juga ya. Jangan diblok. Kalau misal diblok, ini orang nggak bisa download. Kirim nanti secapek-capeknya ya. Kok nggak bisa di-download ya. Bapak Ibu berarti nggak usah di-download ya. Kemudian yang pastinya adalah ini sudah di checklist anyone ya. Saya pastikan karena nanti banyak yang sudah klik ini klik itu nanti nggak bisa dibuka. Saya sendiri nggak bisa buka. Kalau nggak bisa dibuka artinya nanti saya suruh ulang lagi gitu. Kalau misalnya nggak diulang lagi juga nggak diperbaiki, nanti nggak bisa saya buka, itu dianggap nggak ada nilai gitu ya. Kemudian ini dipastikan juga, kemudian di play
ya, di-apply. Oke. Setelah di-apply, kemudian copy linknya. Bapak Ibu nggak perlu ketik email, nggak perlu, kosongkan aja, ya. Kemudian send nggak perlu, karena ini mau kita kirim email ke orang boleh. Misal orang lain butuh, minta file Pak, saya contoh misalnya bahan tadi yang saya kirim, minta email, nanti send email, berarti file yang udah kita di situ itu langsung lewat email, gitu, ya. Tapi kalau kita nanti mau kirim ke Outlook-nya boleh. Nanti ada aplikasi Outlook-nya. Outlook itu adalah kayak semacam email juga, tapi emailnya email Microsoft Office gitu ya. Kemudian saya butuh linknya aja. Oke, klik linknya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar, linknya akan sedang diproses. Oke, lama ya. Oke, kalau linknya sudah ada, ini dia. Pastikan berarti link ini hanya untuk semua, anyone, ya, anyone we can di copy, ya, di copy, kemudian buka Bitly, ya, untuk kita pendekkan. Karena kalau link itu yang dikirim ke saya, itu saya anggap juga salah gitu ya. Karena menganggap itu belum bisa. Bitly kita klik ya, kemudian kita copy paste di sini ya, kemudian kita create. Ini kan banyak ini linknya, mana bisa kita hafal ya. Oke, kemudian ini berarti kita buat, berarti ini tugas ya, tugas ya, manfaatkan tugas satu, nama aja misalnya, nama. Oke, cukup itu aja, tugas 1 nama, berarti tugas 2 nama, tugas 3 nama, tugas 4 nama, gitu ya, namanya itu. Kemudian save. Oke, setelah kita save, oke, tandakan bahwa ini sudah sukses. Ya, linknya sudah berhasil. Kita copy. Oke, kita copy, kemudian kita simpan. Kita simpan di mana? Kita simpan. Berarti kalau itu berarti kita simpan itu untuk portofolio aja, agar mudah kita ambil. Barangkali mungkin tugas tadi kita simpan ya di tugas pertama ya. Di tugas pertama kita cek lagi, kita buka lagi tugas pertama ya. Ini tugas pertama. Oke. Oke. Ini tugas pertama ya. Misalnya ini paste. Oke. Berarti ini kantor tugas. Kan nggak susah ya? Nggak susah kan? Bapak Ibu? Oke, mungkin Mbak ini aja dulu ya. Untuk pertanyaan berikutnya boleh ditanyakan. Pak Irfan, gimana kira-kira Pak Irfan? Oke, udah Pak. Sudah ya? Oke, aman ya? Yang lain kawan-kawan yang mau bertanya, Oke, itu ada yang Bu Novi Ardi. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Ulfa Nazria dari SMA Pakungan Timur. Izin bertanya, masalah semalam ada saya buat tugas mengenai Microsoft Formulir dan kuis. Halo Pak. Ya, lanjut Pak. Oke. Jadi tadi kan ada Pak sebutkan ada juga di dalam Microsoft Formulir dan kuis itu kan ada pilihan yang anyone dan people one itu kan? Benar. Nah kita kan harus pilih yang anyone. Benar. Tapi saya nggak bisa untuk klik di anyone tuh semalam Pak. Bisanya people saja gitu. People saja. Bapak akunnya akun IG kan Pak? Maksudnya? Iya akun IG Pak. Akun IG ya.
Kok bisa ya? Coba diulang lagi barangkali Pak. Kadang-kadang sinyalnya juga berpengaruh ya. Oh gitu Pak ya. Kadang-kadang ya, tapi dicoba dulu, jangan patah semangat ya. Yang pasti caranya udah tahu, nanti bisa dikonsul lagi. Oke. Terima kasih Begitu Pak. juga dengan begitu juga dengan ini ya, misalnya pretest ya, kuis. Ini contoh saya buka kuis saya ya, misalnya tadi. Oke, tugas sudah ini ya, tinggal Bapak merancang aja nantinya ya dengan tugas ini ya. Kalau dengan tugas ini kira-kira dengan tugas ini nggak ada masalah ya dulu ya? Nggak ada Pak. Ada. Oke. Barangkali yang lain mungkin ada bermasalah dengan masalah dengan materi SWE dulu ya. Nanti kalau misalnya yang lain tinggal kita tambah-tambah aja. Tentang SWE dulu barangkali ada yang mau ditanyakan. Halo Pak Didi. Silakan, Pak. Ya, silakan. Saya nggak bertanya Pak Didi. Oh iya. Saya hanya cuma mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, berkah. Makasih banyak Pak. Itu aja Pak Didi ya. Iya, Pak Ketua kayaknya baru masuk nih ya. Dari tadi saya masuk Pak. Oh iya. Oke ya Pak Didi, selamat ulang tahun saya lagi. Makasih Pak sudah mengucapinnya, mudah-mudahan dikabulkan sama Allah, amin. Oke. Ya, ini contoh misalnya pretest atau soal ya, soal. Oke. Kita share ya, barangkali mungkin nanti mau ditambah lagi backgroundnya di sini terserah nanti ya, bebas di sini. Ini kan dikasih kebebasan Bapak Ibu ya, kasih kebebasan. Cuma saya di sini mau melihat kreativitas kita aja ya. Makin kita kreativitas, makin kita berinovatif ya. Insyaallah kita tetap semangat gitu ya. Tetap berarti seperti itu. Kita cari. Jadi jangan ilmunya sudah saya kasih seperti ini gitu. Udah seperti ini gitu. Maunya kan seperti itu gitu ya. Maunya seperti yang banyak lagi gitu. Yang berkembang ya. Oke. Kalau misalnya mau kita review, kita review ini ya. Kita ini udah review. Artinya apa? Yang kita minta di sini adalah review-nya ya. Review-nya ya Bapak Ibu, kita nanti review-nya. Misalnya tugasnya saya coba praktekkan lagi ya. Ini review-nya kita kita screenshot. Barangkali nanti mau kita buat lagi. Ini materi tugas kedua ya, tugas kedua materi berarti form ya, Microsoft Form misalnya ya, Microsoft Form. Oke, ini judulnya berarti di sini yaitu tentang membuat formulir gitu ya. Kemudian ini membuat kuis atau soal gitu ya, atau soal. Formulir atau kuesioner ya, kuesioner terserah bebas, yang penting berbentuk formulir, kuesioner misalnya ya. Oke, ini udah kita kasih judulnya untuk masing-masing ya. Kemudian screenshot ya, screenshot dulu, screenshot ya, screenshot kita gambar dulu. Oke, ini gambar untuk ini mau di-cut dulu boleh, misalnya dalam bentuk ini, nggak perlu nampak ini juga boleh. Yang penting saya udah tahu bentuknya seperti ini gitu ya. Kemudian linknya, linknya ya, linknya yang mana linknya gitu. Linknya yang tadi, misalnya ini lagi ya. Kemudian kita back dulu biar dapat linknya. Ini kita share, Oke, pastikan ini yang nggak muncul tadi ya Pak ya. Ya betul Pak. Oh, ini yang nggak muncul ya. Nanti tinggal diulang lagi Pak, ulang lagi. Barangkali mungkin nanti jaringannya ya. Iya. Tapi kalau ini pasti muncul. Tapi kalau dengan menggunakan akun IG, akun kita ini dengan akun Guru Inovatif, artinya akun langsung dari Microsoft, ini boleh. Kecuali Bapak Ibu buka akun dengan akun Gmail. Bapak Ibu buat dengan akun Gmail, ya ini barangkali ini tidak muncul kadang-kadang gitu, ya. Kebanyakan ini tidak muncul, hanya untuk only people ini aja, ya, gitu. Kemudian setelah kita klik ini, kemudian copy
copy. Nah, tetap ya, pastikan ini. Kita copy. Setelah kita pastikan anyone ini, pastikan copy ya. Kemudian setelah dipastikan copy ya, atau sebelumnya kita lihat dulu aturannya, pengaturan di sini. Kadang-kadang nanti loh kok nggak bisa ya. Kemarin ada juga kawan-kawan ya, barangkali nanti ada pengalaman ya, dilihat di sini ya. Barangkali dilihat nanti ya. Pastikan ini anyone ya. Kemudian ini nggak perlu nih. Kita close aja. Ini waktunya bebas aja gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau misalnya soal ini dijawab dengan batas waktu tertentu, boleh di-set di sini ya. Boleh di-set di sini. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak usah, ya udah nggak perlu berarti. Ya, ini juga diperhatikan semuanya ya. Kemudian kalau memang udah semuanya ya, kemudian kita oke-kan. Sudah oke, kita close ya, kita share lagi. Setelah kita lihat tadi baru kita copy, kemudian kita bawa ke Bitly lagi untuk kita pendekkan ya. Kita pendekkan. Kemudian kita pastikan. Oke, kita create ya. Oke. Berarti ini apa? Berarti ini soal misalnya ya. Soal apa ini? Soal nama kita boleh, gitu ya. Yang penting orang bisa oh ini soalnya dari Pak Didi gitu ya. Kemudian kita save, oke. Kemudian kita copy, kita bawa lagi ke Word. Ini biar mudah ya, biar mudah Bapak Ibu cari nanti ya. Oke. Kemudian ke quiz. Sorry, ini salah ya, salah simpan ya. Oke, salah simpan soal ya, salah simpan. Kalau tadi formulir, oke ya. Kita cancel aja ya. Kita cancel, ini kita cancel. Kemudian kita cari yang formulir gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham, kita save. Oke. Kemudian kita save di Word ya. Kemudian di tugas yang sudah file sudah kita buat foldernya ya maksudnya. Kemudian ini tugas kedua ya, Microsoft Form misalnya. Oke, kita save gitu ya. Kemudian jangan lupa kita simpan di tugas kita upload, kemudian kita pilih file ya yang mau kita uploadnya, kemudian kita cari udah ada terbuka sendiri, kita klik di sini, kemudian kita open ya. Setelah kita open, kita tunggu ini lagi uploading ya, satu item. Oke. Setelah itu semuanya setelah di save ya. Ini kalau udah oke, berarti ini sudah tersimpan tugas yang kedua. Tapi pastikan harus lengkap semua baru di save ya. Jangan nanti gini, ini kan belum lengkap tiba-tiba save dulu. Nanti pas kita buka ya, rupanya nggak lengkap nih, nggak lengkap. Nggak lengkap ini seperti ini ya. Nggak lengkap. Kalau nggak lengkap berarti gimana? Berarti ini masih salah gitu ya. Kalau cara share-nya sama seperti ini, kita share ya. Kita ulang lagi. Setelah kita share, kita tunggu prosesnya. Kemudian kita pilih juga di sini. Jangan lupa, jangan langsung diklik copy. Ini, jangan keburu-buru Bapak Ibu mengambilnya ya. Kita klik di sini, kita pilih anyone. Kemudian kita pastikan ini, baru kita apply. Kita apply, kita pastikan lagi anyone ya, baru kita copy linknya. Oke, setelah kita copy linknya, kemudian kita tunggu sebentar. Oke, linknya sudah tercopy, kita pastikan lagi. Berarti link ini bisa kita bagikan untuk anyone. Kemudian kita copy lagi, baru kita bawa lagi ke Bitly ya. Oke, tugasnya ini aja, berhubungan dengan pendek-pendek aja ya. Kemudian kita create, kemudian kita ganti nama kita. Apa nama kita tadi? Tugas, misalnya tugas kedua ya. Kedua nama, kemudian kita save. Oke, kita tunggu. Oke, baru kita copy Pak. Ya, pastikan ini udah keluar. Kita pastikan copy, kemudian kita bawa ke soal untuk kita cari, untuk kita simpan dulu. Nah, kalau memang udah di sini udah, kita hapus lagi, kita simpan ya. Link. Oke, kita simpan. Ya udah, berarti ini kita kasih tanda, berarti ini adalah link OneDrive-nya. Link OneDrive. Biar ingat kita, ini link apa ini, susah kan?
gitu. Oke, kita tabok, kita kasih ya dengan ukuran barangkali 12 atau ini dibesarin mungkin buat bagusnya, atau ini 16 judulnya. Oke, barangkali seperti itu ya tugas kita ya, mudah pokoknya. Ya, pokoknya mudah ya. Tinggal diinikan aja, dikerjakan aja. Oke, barangkali ada yang lain Bapak Ibu? Pak Didi, Ya, silakan. itu ada yang angkat tangan tuh Bu Cetesauran, Nopriyadi. Oh, Bu Rina ya. Oke, Bu Rina, silakan Bu Rina. Diaktifkan mikrofonnya. Putri Ula. Atau Bu Bu Cut ya? Pak Nopriyadi ya, Bu Putri. Cut. Oh iya, atau Pak Noviardi, Didi, silakan. Bu Yang mana Rina. duluan boleh, silakan. Pak Didi Borina. Terima kasih Pak. Ya, Tadi pertanyaan saya sudah terwakili oleh pertanyaan sebelumnya Pak, masalah form yang tidak bisa ini one tadi Pak. oke. Terima kasih. Sudah ya, berarti ya. Sudah terjawab ya. Nanti dicoba lagi Bapak Ibu. Atau Bu Cut? Halo? Pak Didi, Ya, Didi, ya Pak, silakan Pak. Pak Didi, Silakan Pak, silakan. ini Pak masalah akun nih Pak. Mau tanya masalah akun. Ini akun yang Microsoft Office ini apakah berlaku selama-lamanya atau ada Pak? Yang Selama-lamanya, kita pakai Pak. sekarang ini? Selama-lamanya Pak, Selama-lamanya. selagi akun itu masih Lagi Microsoft. selagi akunnya masih diingat ya, atau passwordnya masih diingat, jangan sampai lupa. Itu aja Pak ya, akun ya. Ya Pak, itu ya masalah Pak. Akun ya, oke. Boleh, pokoknya disimpan aja ya akunnya, karena akun itu nanti berlaku untuk laptop kita juga koneksi gitu jika ada OneDrive-nya. Ya, nanti saya pastikan laptop kita ini boleh kita inikan, tapi dengan syarat harus kita masukkan akunnya itu nanti ya. Contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini, misalnya saya ini kan ada OneDrive ini ya, ada OneDrive. Bapak Ibu mungkin ada nanti di laptop, pastikan ada di laptop, klik aja OneDrive-nya ya, klik aja di OneDrive-nya. Jadi OneDrive itu misalnya apa namanya, kita lagi offline ya, kita lagi offline barangkali, tapi itu udah kita simpan di laptop, udah kita simpan di OneDrive itu tadi, di awan itu tadi lewat online ya. Barangkali kita buka tanpa online, tapi kita bisa lihat. Contoh misalnya ini tugas tadi, tugas diklat Office 365 IG Selatan, saya bisa buka di laptop ya, saya bisa buka di laptop, ini dia gitu ya. Ini jadi ini secara offline gitu. Ini secara offline. Nanti kalau misalnya saya mau ambil, misalnya saya tinggal klik aja gitu. Ya, jadi barangkali nanti bagaimana cara biar terkoneksi ke ini, Bapak klik aja di OneDrive, nanti diminta akunnya. Diminta akun Bapak Ibu ya, masukkan akun apa? Akun ini, akun Office itu tadi. Gitu ya. Jadi apapun, barangkali nanti apapun yang Bapak Ibu simpan di sini ya. Di sini itu bisa kita baca di laptop kita di sini. Ini fungsinya. Jadi fungsi dari OneDrive dari tersimpan di awan, OneDrive yang tersimpan di laptop kita. Barangkali nanti laptop kita ini kena virus ya, atau terinstall ulang, tiba-tiba filenya rusak, tiba-tiba filenya hilang. Waduh, bagaimana ini? Kita buka aja di OneDrive. Jika OneDrive ini masih bertahan, artinya masih tetap masih akunnya masih kita ingat, tetap bisa kita buka. Tiba-tiba laptop kita sudah bagus ini, sudah bagus. Saya mau masukkan lagi file-file yang ada di ini, silakan daftar lagi di sini, masukkan lagi ke
akunnya ke akun kita melalui laptop itu tadi. Nah, barangkali itu Pak. Ya, caranya. Jadi akun itu tetap berlaku sampai kapanpun ya, jika akun itu tidak hilang, passwordnya tidak hilang. Kalaupun hilang gimana? Kalaupun hilang nanti kita minta bantu sama Microsoft ya. Kita minta bantu sama Microsoft langsung. Kebetulan yang mewakili Microsoft IG Aceh untuk saat ini adalah Pak Fauji. Jadi Pak Fauji yang memegang peran, yang memegang akun Office Microsoft Office 365 itu adalah orang IG, itulah Pak Fauji. Jadi nanti minta kita bantu sama dia. Gitu. Artinya kalau memang mereka itu nanti maksudnya gini, selalu hilang gitu, minta lagi. Kadang-kadang kan jenuh gitu ya. Dikirim cuma lama prosesnya gitu, ya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu semuanya ya, barangkali nanti itu semua disimpan sebagus mungkin. Barangkali seperti itu. Ya, Pak siapa tadi? Masalah aku sudah terjawab. Oke, barangkali yang lain ya bisa kita ini kan. Masih jam 10:30 ya, masih banyak waktu kita untuk kita sharing. Atau di sini ada barangkali Pak Jun mau bertanya, Pak Junaidi. Halo Pak Junaidi. Ya, silakan. Jadi tugasnya dikirim per file, berarti bukan foldernya dia. Linknya aja. Kalau di kantong tugas linknya aja ya. Nanti link per folder bukan link. Bisa apakah boleh kita kirim link foldernya langsung? Di dalam folder kan banyak, dalam folder ada 3 tugas. Kita kirim link foldernya aja. Atau file per file lagi. Filenya Pak, filenya. Kebetulan ini juga sudah saya kan lihat sorry ini karena filenya udah saya buat kantong tugasnya masing-masing Pak, karena nanti tugasnya masing-masing kan nilainya masing-masing ya Pak ya. Oke, kita lihat aja tugasnya nanti filenya ya. Oke, ini tugasnya, kantong tugasnya ini ya. Oke, saya buka. Alun Weko. Kiri kabar. Nah, ini kantong tugasnya ya. Nama, instansi, email ya. Oke. Cuma link aja Bu, Bapak Ibu masukkan di sini ya. Link tim, link form, link SUE, satu lagi ya. Oke, masih tinggal ini satu lagi ya. Apa ya, satu lagi apa ya? 6. Sekali kirim saja. Pokoknya seperti itu. Saya minta linknya aja. Misalnya link yang udah kita buat ini linknya. Barangkali saya minta ini aja Pak. Nggak, ini ya. Minta link ini aja. Tinggal misalnya di upload aja. Gitu. Nanti saya cek nih, saya verifikasi lagi ya. Sorry. Saya aja belum membuat tugas. Linknya. Santai. Berarti tugas tim Microsoft. Satu lagi apa ya? Ada yang tinggal ini kayaknya belum lengkap. Apa? Oh iya. Oh ya, OneNote ya. Oke. Linknya aja ya Bapak Ibu ya. Kita paham ya? Oke, ini belum bisa dimasukkan ya. Jangan dimasukkan dulu, kayaknya masih ada perbaikan untuk kantong tugasnya. Oke, barangkali ada yang lain Bapak Ibu? Pak Ya, Didi. silakan Pak.
Ya, Rina silakan. Surya itu mengangkat tangan tuh. Oh ya, silakan. Langsung berbicara. Mana angkat tangannya? Pak Muhib juga mengangkat tangan. Mau tanya apa? Hah? Yang tadi. Oh, yang tadi. Nggak capek tangannya diangkat terus Pak ya. Oh, iya ya. Begitu juga dengan Bu Cut ya, Bu Rina juga mau ditanyakan silakan ya. Masih ada banyak waktu ini. Mau ditanyakan masalah tugas, masalah apa yang belum kurang jelas ya, ditanyakan aja. Bu Cut, silakan Bu Cut. Atau Bu Asima. Silakan. Pak Aldi silakan Pak Aldi. Iya Pak Asmawi. Kena yang pegang. Iya Ibu Asima, silakan Bu Asima. Ya lanjut aja. Ibu Asima persilakan. Ya, mempersilakan semuanya untuk bertanya. Ayo Bapak Ibu mohon persilakan bertanya kan. Ya mana yang kurang jelas di antara tugas-tugas. Itu Pak Asmawi mungkin ada yang bertanya Pak Asmawi. Untuk sementara tidak aman. Pak Aldi, bertanya Pak Aldi. Pak Didi mana? Pak Didi udah out. Bapak angkat tangan. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Bukan di sini. Dekat-dekat dulu. Pak Aldi angkat tangan. Pak Aldi angkat tangan dah. Ada nggak? Bertanya. Pertanyaan. Siswa yang aktif. Oke, barangkali kalau misalnya nggak ada ya kalau misalnya ada Cuk Putri ya ada tangkat tangan, itu tekan aja tangannya untuk diturunkan ya, tinggal klik aja. Kemudian Pak Muhib, kemudian Pak Edi ya, Pak Edi, Bu Asima, kalau misalnya tidak ada diturunkan aja tangannya, diklik aja ini ya, gampang, tinggal diklik aja ya. Kalau mau bertanya ya silakan bertanya, silakan bertanya. Ya, silakan Pak. Kemarin karena jaringan kurang bagus, kurang paham Pak dengan tugas yang OneNote kemarin Pak. Bisa dijelaskan kembali Pak, tugas OneNote-nya. Oh iya. Tentang OneNote ya. Kita ulang ya tentang OneNote ya. Oke. Tugas OneNote, saya ulang dari awal. Nggak apa-apa, nggak bosan-bosan saya. Ya. Yang penting ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, oke. Untuk memulainya, awalnya Bapak Ibu buka dulu di Office, ya. Kita buka dulu di Office. Kita dokter nggak pakai BDI. Oke, kemudian kita pilih ya, kita pilih apa ini ya? Kita pilih OneNote ya. Oke, kita pilih OneNote. Pertanyaan saya di situ. Oh, ada pelin ya. Kemudian kita pilih new ya, kita buat new. Kemudian kita buat buku apa ini kira-kira ini ya. Bukunya tentang apa ya, matematika barangkali ya, matematika SMK ya, SMK matematika kelas 1 SMK ya. Ini misalnya matematika. Oke, kemudian kita create ya, kita buat
Kemudian mudah-mudahan masuk. Ya, alhamdulillah hari ini bersahabat. Ya, kemarin nggak bersahabat. Ya, hari ini bersahabat tapi agak sedikit lambat. Oke. Udah bentuknya seperti ini Bapak Ibu, ya. Oke. Jika sudah Bapak Ibu buat di sini. Ini masih judul buku ini kira-kira. Kita ingin membuat bab 1. Tekan di sini, season 1. Ditambah ini, perhatikan di bawah ini pojok kiri ya. Bab 1 misalnya. Bab 1 tentang apa ya? Tentang apa namanya ya? Matrik misalnya. Ya. Kelas 1 apa ya? Udah lama nggak ngajar soalnya. udah lupa judulnya. Bab 1 misalnya ya. Apa ini contoh ini ya. Bab 1 matrik. Ya. Oke, tekan oke. Setelah kita tekan oke, ini udah ada nih muncul matrik ya di bab 1-nya. Kemudian di bab 1-nya kita ingin membuat di sini subbabnya tentang pengertian matrik. Pengertian matriks. Oke, sudah ada. Ini ya pengertiannya ya. Nah, kita mau tulis di sini. Matriks adalah suatu susunan misalnya ya, suatu susunan ya, susunan yang berbentuk ya baris dan kolom. Misalnya ya, yang disusun secara bla 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 misalnya ya. Yang memiliki angka misalnya ya. Yang disusun secara bujur sangkar misalnya ya. Kurung kurawal dan sebagainya bla bla bla. Oke, kemudian di sini bentuk daripada matrik misalnya mau buat judul lagi di sini bagian dari pengertian matrik dijelaskan bentuk matrik ya, bentuk matrik. Oke, bentuknya barangkali kita ingin mencari ya apa ya? Barangkali kita ingin mencari di sini tentang matrik di web. Tinggal copy paste aja nih, matrik misalnya ya. Judulnya matrik. Kita ingin membuat sebagus mungkin barangkali ya. Oke, ini boleh kita lihat referensi-referensinya di sini. Bentuknya ini kita lihat mana bentuknya ya. Oke, ini kita cari yang lain lagi, bentuk matrik. Bentuk matrik. Oke, kali ini ya, ini bentuknya. Oke, ini gambarnya, berarti bentuknya mana ini? Oke, ini misalnya. Ini boleh kita copy aja. Copy image. Ya, kita bawa ke OneNote itu tadi. Ya, OneNote itu tadi ke buku itu, kemudian kita pastekan. Gampang kan? Kita pastekan bentuk matrik. Barangkali di sini nanti Bapak Ibu boleh menjelaskan lagi gitu di bawahnya. Oke. Ya. Oke, gambar di atas dapat dijelaskan. Misalnya ya, gambar di atas, gambar bentuk grafik misalnya, gambar bentuk matrik di atas dapat dijelaskan bla bla, misalnya ya. Oke, ini gampang nih ya. Udah. Kemudian apa lagi untuk subbabnya? Setelah kita ketahui matrik dulu, kemudian kita mau tambah lagi subbabnya. Boleh tekan plus speknya atau boleh klik kanan di bawah di nama ini. Kalau klik kanan berarti new page. Muncul dah di sini ya. Kemudian di sini adalah operasi ya, misalnya operasi matrik. Matriks. Ya. Oke, sudah ada di sini judulnya ya. Apanya operasi matrik? Yang pertama misalnya penjumlahan matrik. Kemudian yang kedua pengurangan matrik. Ya, pengurangan matrik. Yang ketiga perkalian matrik. Dan seterusnya. Oke, ini nanti dijelaskan
ya. Ah, ini cari materinya semuanya. Ini cari ya materinya yang berhubungan dengan ini semua, ya. Oke, ini tinggal ambil aja misalnya, cari aja di internet atau di mana yang berhubungan dengan materi kita, ya. Misalnya tentang penjumlahan, ya, penjumlahan matriks, gitu, ya. Ini operasi. Kita lihat dulu, ya. Kita lihat penjumlahan matriks adalah, nah, misalnya penjumlahan, ini huruf disesuaikan hurufnya, ya. Penjumlahan matriks adalah, ya, penjumlahan antara matriks A dan matriks B, gitu ya, bla 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 misalnya, ya. Kemudian nanti dilihat bentuknya bagaimana, ya, bentuk daripada matriksnya. Nanti dilihat di sini, barangkali ada dan sebagainya, nanti boleh di copy paste aja. Ini boleh di copy paste, barangkali nanti tinggal pakai kalimatnya, ya. Ini sebelumnya kita jelaskan dulu, misalnya tentang operasi matriks. Oke, ya. Kita mau merubah ininya, ya. Mau merubah dengan terlalu kecil kali atau 12 boleh, ya. Atau ini mau kita rubah lagi nah ini mau yang pilihannya, oke, silakan. Ini juga seperti itu, ya. Di bold dulu biar lebih seragam. Ini 12, ya. Kemudian ini biar sama misal. Oke, ya, barangkali seperti ini, ya. Kemudian kalau judul bagusnya di bold, ya. Ini juga judul di bold, ya. Ini juga judul di bold, ini juga judul di bold. Kemudian mau kita tambahkan, barangkali ini ada rumus-rumus matematika, ya. Di file, oh sorry. Kemudian di insert, ya. Nah, di insert apa yang kita insert? Simbol-simbol di sini atau picture, gambar yang mau diinikan atau link-link daripada video tadi, bagaimana cara menjelaskan di situ, ya. Atau mungkin ada di sini video tentang matriks atau ada rumus-rumus matematika di sini, ya. Misalnya ini boleh dipilih aja, misalnya ada integral dan sebagainya, ya, di sini. Oke, barangkali itu. Kemudian kita ingin membuat ada lagi misalnya subnya lagi, apa kira-kira, ya. Barangkali operasi matriks, kemudian kontekstual misalnya, kontekstual matriks. Nah, misalnya kita tambah aja nggak apa-apa, ya. Nanti kita berarti matrik ini yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita jelaskan semua banyak-banyak di sini, ya. Yang penting mudah dimengerti oleh peserta didik yang lainnya. Kemudian kita lihat bab kedua, ya. Bab kedua misalnya tentang persamaan dan pertidaksamaan, tidaksamaan linear, barangkali, ya. Oke, kita okekan. Terlalu panjang, oh nggak boleh ini, ya. Oh nggak boleh dia bilang, ya. Oke. Berarti sudah ada bab kedua. Bab kedua di sini berarti persamaan linear. Linear. Oke, nanti kita jelaskan semua di sini. Kemudian yang kedua pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear. Oke. Kemudian nanti bab ketiga, ini subbabnya cukup 2 aja misalnya yang dijelaskan, ya. Kemudian di sini bab ketiga 3 program linear. Program linear, ya. Oke, bab ketiga. Nah, di sini nanti pengertian program linear. Program linear. Oke. Kemudian tambah lagi barangkali di sini nanti bentuk program linear. Kemudian mau tambah lagi di sini adalah program linear dalam kontekstual. Program linear dalam
kontekstual. Ya. Oke, cukup dulu. Bab 1-nya udah ada, subbabnya, udah ada materinya. Bab 2-nya ya udah ada subbabnya. Materinya nanti tinggal diisi aja. Barangkali nanti mau diisi selengkap mungkin ya, agar nanti siswa itu mudah untuk ininya. Oke, jika ini sudah selesai, Bapak Ibu share ya. Ibu share ya. Bapak Ibu share sama seperti yang tadi juga, bagian share-nya sama seperti yang tadi. Klik anyone ya. Klik anyone, kemudian apply, kemudian klik copy ya, sama seperti itu tadi. Kemudian pastikan ini juga, kemudian copy, kemudian bawa ke Bitly ya, bawa ke Bitly, kemudian nanti di Bitly disimpan dan sebagainya. Oke, barangkali seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau saya membawa ke Microsoft Teams ya? Caranya kita pindah ke Microsoft Teams ya. Microsoft Teams ini misalnya kita mau menambahkan ini, oke, mau kita tambahkan, oke. Atau barangkali saya jangan kotak-katik di grup kita ya. Barangkali kita mau membuat grup lagi, kita buat grup lagi aja ya, grup lagi biar lebih mudah ya. Oke, saya buat kelas baru misalnya, buat tim kelas baru aja ya. Kemudian saya berikutnya, kemudian ini kelas baru ya, kelas baru belum ada, ini saya lewati aja ya. Kemudian ini udah ada kelas baru. Oke, di kelas barunya belum ada ini ya, Bapak Ibu coba perhatikan, ini belum ada, cuma ada filenya saja. Saya ingin menambahkan materi itu tadi, tambahnya plus ya, opsi lain di sini. Oke, opsi lain, klik opsi lain ya. Setelah klik opsi lain, kemudian saya klik di sini, kan masih kosong ini, belum ada. Klik aja catatan. Atau kalau bahasa Inggrisnya nanti keluarnya dia OneNote. OneNote boleh gitu ya, catatan, klik di sini ya. Maksudnya Bapak Ibu jangan klik di sini. Jangan klik di titik 3 ini ya, dia nggak muncul lah. Jangan klik di titik 3 ini. Kalau Bapak klik di sini, ini udah berubah lagi maknanya. Tapi kliknya di tengah-tengah. Klik di tengah ini ya. Kemudian jangan klik buka ya, tapi kliknya di sini sesuai dengan step yang saya kasih. Kliknya di sini, oke, muncul dia di sini. Nah, berarti yang kita klik di sini adalah tambahkan ke tim. Tambahkan ke tim. Oke, setelah kita tambahkan tim, pastikan di sini kelas barunya. Pastikan ya, karena kelasnya nanti banyak ya, atau di close nanti. Jadi biasanya otomatis juga. Kliknya di sini, kemudian siapkan tab. Oke, setelah kita siapkan ke tab, kemudian kita pilih. Nah, tunggu sebentar untuk memilih ini ya. Apa namanya? Banyak istilahnya apa ya namanya ya? Sudah tersave di sini. Maksud gini, jika kita mau ini mencarinya, dia tergantung daripada jaringan. Kadang-kadang kemarin itu ada kasus, ini kok nggak ada gitu ya. Kadang-kadang jaringan ya. Oke, jaringannya nggak ada gitu. Kalau misalnya nggak ada gimana gitu. Kita coba ya. Oke, ini kebetulan saya buat di akun itu tadi. Ini kan saya punya 2 akun nih, Guru Inovatif ya. Kebetulan saya buat ini tadi di mana ya? Di Guru Inovatif ya. Oh ya, Guru Inovatif. Jadi terbacanya di Guru Inovatif ya. Jadi buku yang saya buat tadi itu di Guru Inovatif. Jadi nggak terbaca di IG gitu ya. Yang saya buat kemarin itu di IG ya, seperti ini, berarti yang terbaca di IG. Berarti saya buka ini aja ya, contoh yang udah saya buat kemarin. Jadi saya pilih ini, kita pilih mana buku yang udah kita buat, kita pilih ya. Pastikan sudah diklik ini, kemudian baru simpan ya. Setelah kita simpan, kita tunggu beberapa saat lagi, sampai dia terbuka ke halaman ini. Ini lagi menyiapkan ini bukunya, ya. Membuka buku catatan membutuhkan waktu yang lumayan, karena memang tergantung daripada jaringan kita.
Oke, kita tunggu dulu ya. Sampai berhasil. Oke, lama ya prosesnya ya. Aduh, jaringan. Lama ya. Oke, lama. Oke, barangkali mungkin seperti itu ya. Setelah keluar ini nanti keluar simpan. Setelah simpan akan masuk ke room kita ya. Barangkali masuk room kita. Ini sudah kita ulang lagi ya karena jaringan tadi terputus. Oke, setelah itu masuknya ke room kita. Oke, jalannya seperti itu ya. Atau kita coba lagi ya, masih penasaran ya. Oke. Mana ini dia. Oke. Ini Bapak Ibu kelas yang udah masuk ke saya banyak ya. Jika kelas itu sudah minta bergabung, nah berarti saya ada di dalam itu ya. Oke, kemudian kalau misalnya kebanyakan, oke sekali lagi saya coba untuk ini. Kalau memang kebanyakan, ini kelasnya banyak ya, tinggal misalnya ini, tinggal disembunyikan aja. Nanti kapan perlu nanti ditampilkan lagi, sembunyikan aja ya. Ini sembunyikan, barangkali misalnya disembunyikan aja ya. Ini disembunyikan. Jangan terlalu banyak, mungkin nanti bingung nih, ini mana kelasnya yang udah betul-betul yang udah ada gitu ya, yang udah kita buat. Nah, Oke, ini kelas yang udah kita buat ya. Oke, kita ulang lagi plus. Kemudian kita coba play, kemudian catatan. Kita coba klik, kemudian pilih ini, kemudian klik tem, kemudian sisipkan. Oke, kita tunggu, kemudian pilih ini, kemudian kita simpan. Mudah-mudahan cepat. Oke, alhamdulillah ya, akhirnya mau dia. Setelah itu akan muncul di sini catatan bahan ya yang udah kita buat tadi misalnya ya. Kalau saya mau buka ini boleh, silakan ya. Oke, cara bukanya ya. Tinggal klik di sini. Apa aja yang udah kita buat? Ini kemarin udah saya buat nih bab-babnya, subbabnya. Apa yang saya buat? Ada subbabnya, kemudian ada materinya, kemudian semuanya ada di sini ya. Barangkali Bapak Ibu bisa melihat, ada yang bisa melihat catatan ini semua di kelas di Bapak Ibu kelas diklat ini. Ada yang bisa dilihat? Halo. Kayaknya pada sibuk semua yang ngerjain tugas ya. Mungkin Bapak lagi ngomong dipraktekkan langsung tuh Pak. Oh gitu ya. Iya. Apa sih? Tapi kan waktu saya halo. Halo. Maksudnya yang bertanya tadi lah. Gitu ya. Yang bertanya tadi gimana gitu. Kalau memang sudah oke, kemudian saya cuma suruh buka kelas kita. Apakah muncul catatan bahan itu tadi? Itu yang perlu saya tanyakan. Pada pin ini kami masalah akses. Coba lagi. Oh gitu. Enggak, buka dulu Pak kelas saya Pak, kelas kita. Coba Pak. lihat Pak. Kelas kita ada catatan bahan materi ini di samping tugas. Oke. Masalahnya adalah jaringan. Oh jaringan ya. Sepertinya jaringan kayaknya ada gangguan ya Pak ya dari kemarin ya. Ya gangguan Pak. Kemarin juga ada informasi di grup ya, di grup tetangga maksudnya ya. Memang gangguan. Saya kemarin web susah saya buka. Itulah. Ya, kalau kan ada beberapa buka kan, kok bisa nggak muncul, nggak bisa muncul. Beberapa menit ke depan bisa gitu. Habis itu susah gitu ya. Betul. Lagi bangun tolak nih Bang. Ya, tolak dibangun. Pokoknya tolak. Tolakin.
Ya. Memang di sini kualitas juga jaringan buruk kan, sering diinfokan ini jaringan buruk. Anda menyebabkan kualitas panggilan yang sangat mengganggu. Bagus memang dikasih tahu, ya kan? Oke, mungkin kalau nggak ada barangkali seperti ini. Kalau mau tambah nilai gimana? Jadi itu tugasnya Pak ya, membuat bahan ajar seperti itu yang nanti Pak. Iya. Nanti Iya, Bu. pastinya ke apa nanti ke Ini ditambah dengan bahan ajar ya, bahan ajar interaktif ya. Kan ada tuh satu lagi kan tugasnya ada PowerPoint ya. Oke. Ini PowerPoint belum saya bahas ya. Barangkali kalau nggak ada ini langsung bisa kita lanjut ke PowerPoint ya. Biar tambah ini kita buka aja PowerPoint di sini ya. PowerPoint. Nanti boleh di sharing di PowerPoint bahan ajar interaktif ya. Oke, PowerPoint boleh kita klik di sini, kita pilih misalnya di Office, kita klik ya. Barangkali nanti Bapak Ibu boleh melihat template-template yang unik-unik di sini ya. Yang baik itu template-nya yang sudah ada, mungkin nanti template-nya yang ada di sini tinggal Bapak Ibu kreasi aja ya, kreasi sekreatif mungkin ya. Oke. Ada yang bertanya, Pak, kalau membuatnya memang harus offline? Enggak ya. Barangkali cari dulu template-nya yang ada di Office, kemudian di-download ya template-nya, kemudian baru dibuat manual di offline-nya. Kemudian setelah itu nanti disimpan di OneDrive gitu ya. Disimpan di OneDrive. Ini barangkali mungkin cara simpannya begini. Ya, sama juga seperti ini, kita buka di ini kayaknya bermasalah juga ya jaringannya. Buka di OneDrive ya, barangkali juga ada nanti tugas di Office-nya. Ini tugas di Office ya. Mungkin nanti ada tugasnya, tugas ke berapa ya? Ketiga ya kalau tidak salah ya. Ketiga, berarti ini tugas keempat ya. Oke, ini salah. Tugas ketiga itu berarti membuat OneNote ya. OneNote sama bahan ajar interaktif ya. Berarti boleh Bapak Ibu buat file folder di sini ya. Folder berarti tugas 3 Microsoft OneNote. Dan ini boleh disingkat nggak ya? Saya coba ya. Dan bahan interaktif. Oke, bisa berarti ya. Bisa disingkat. Oke, jaringan ini tidak bersahabat. Oke. Berarti ini di tugasnya. Nanti kalau mau dikirim tugas yang ketiga boleh folder ini boleh ya. Karena yang folder ini berisi tentang OneNote itu tadi ya. Ini berisi tentang OneNote, kemudian ada berisi tentang bahan. Bahan itu yang sudah kita buat ya. PowerPoint-nya. PowerPoint boleh ya. Link PowerPoint-nya juga link PowerPoint-nya. Berarti link PowerPoint-nya itu PowerPoint-nya itu sudah dimasukkan. Misalnya PowerPoint-nya masukkan di sini. Misalnya file ya. Filenya misalnya masukkan tugas yang pertama, ada 3 tugas ya. Ini contoh misalnya ya, contoh ini bahan ajar. Oke, saya klik, saya ambil bahan yang sudah Pak Hadia dibuat kemarin itu nih ya. Coba masih ada nggak saya simpan. Tugas. Oh no. Di Microsoft diseminasi. Oke. Bahan materi misalnya. Oke, di form OneNote. Oke. Ini tugas. Ini misalnya ya.
Misalnya udah saya buat tentang, ini kan ada 3 ini ya. Ada materi tentang Microsoft Office, Team ya kemarin ya, kemudian kuis dan Microsoft Forms ya. Misalnya ini tentang ini semua ya, Microsoft Team saya simpan ya. Oke, saya coba save. Oke, ini pastikan nih jaringan lagi sedang upload ya. Sedang upload tapi jaringannya bermasalah. Jaringan susah untuk kita berbuat ya. Oke, karena jaringan juga susah berbuat, ini susah untuk kita laksanakan ya. Yang pasti tugasnya seperti itu, masukkan dulu PowerPoint-nya di sini, masukkan dulu webnya, kemudian nanti yang dikirim ke ini tugas yang ketiga boleh filenya itu tadi atau foldernya itu tadi ya. Oke, mungkin itu aja ya yang perlu kita ini kan ya, semoga nanti tugasnya bisa siap tepat waktu. Kalau bisa jangan dikirimnya pas waktu-waktu genting gitu ya, karena setiap masuk saya cek dulu, verifikasi terus ya. Kalau misalnya ada perbaikan nanti saya perbaikan terus ya, karena tujuan kita adalah untuk biar lulus semuanya gitu ya. Misalnya ini kurang, nanti perbaiki lagi, kurang perbaiki lagi. Mana yang kurang, Bapak perbaiki lagi. Artinya batas waktu kita sampai dengan tanggal 30. Kalau Bapak kirim tanggal 30, nah itu tidak bisa saya verifikasi. Ya. Lebih cepat lebih bagus ya. Jadi kita jangan pernah menunda pekerjaan. Kalau kita menunda pasti agak lama nanti siapnya. Kadang-kadang nanti pakai rumus ini ya, kepepet ya. Kalau misalnya udah kepepet buatnya ya udah asal-asal gitu, tidak sempurna gitu ya. Oke, mungkin barangkali itu aja Bapak Ibu. Kalau misal masih mendengar suara saya ya, kalau mau bertanya silakan bertanya. Kalau memang sama sekali tidak ada lagi ya kita tutup ya. Kalau misalnya ada silakan bertanya lagi. Silakan Pak Didi. Ya, silakan Pak. Untuk tugas iya Pak Aryan, diulang lagi. Untuk tugas kenapa? Udah saya mute tadi karena bunyi kayaknya ya. Bunyi di Bapak tadi ya? saya. Oke. Untuk tugas ada yang bertanya sama saya, Pak itu kira-kira tugasnya sampai kapan gitu. Ada jadwalnya kemarin. Allah. Berarti nggak membaca ya? Untuk kapan ya? Ya. Udah. Barangkali boleh dijawab Bapak Ibu yang tahu ya. Kalau jawaban-jawaban itu aja kan ini ya, istilahnya itu pertanyaan, jawabannya sudah saya jawab dari kemarin, kecuali memang nggak masuk room. Iya betul Pak Didi. Jadi biar berjelas dia ini ada, karena dia ada di room tuh. Ya. Oke, yang lain nanti boleh dilihat lagi nanti materinya, dipelajari lagi materinya ya. Membaca. Kemudian baru menulis, artinya mengerjakan tugas kan. Kalau tidak membaca, saya yakin ya apapun informasi yang saya berikan ya tidak terlalu ini ya istilahnya ya. Coba kita sering-sering membaca lah Bapak Ibu ya. Apa yang kita baca itu insya Allah dapat bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat kita sendiri gitu ya. Jadi haus saya ini gara-gara Pak Ibnu Hajar minum ya. Oke, silakan. Barangkali Pak Ibnu Hajar ada yang mau ditanyakan ini. Semoga akunnya tidak hilang lagi ya Pak, passwordnya ya. Ya. Jadi dia kan akhirnya. Jaringan Pak ya. Oke, jaringannya ini.
Oke, barangkali di sini ada Pak Junaidi ya. Saya mau menyapa kawan saya dulu, kawan saya waktu kecil, ya, kawan main-main waktu saya kecil ini, ya. Halo Pak Junaidi, adakah masih Pak Junaidi di sini? Tidak ada lagi ya? Sudah keluar ya? Oke, mengenai dengan absensi ya, jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kalau di Meet ini ya, Bapak Ibu terekam. Ya, kemarin sudah saya bagikan di Excel. Bapak Ibu masuk terekam, Bapak Ibu keluar terekam. Ya, Bapak Ibu nggak masuk sama sekali juga terekam. Jadi kalau misalnya Pak, saya belum absen Pak, ya, yang kalau belum absen tapi saya masuk di roomnya gitu ya. Kenyataannya tidak masuk gitu. Kenyataannya tidak masuk gitu. Karena kan kami tidak melihat, karena yang nampak cuma hanya, apalagi saya lagi share nggak nampak gitu ya. Jadi kita bersikap jujur lah, ya, bersikap jujur. Kalau memang kita nggak masuk ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau nggak masuk. Mau gimana lagi kita nggak masuk? Orang memang ada apa namanya? Ada permasalahan, mungkin ada halangan, ya nggak masuk, nggak apa-apa gitu ya. Kita nggak jadi satu ini kan, karena untuk belajar, yang namanya belajar itu ya, yang penting kita belajar jangan berbohong dulu lah gitu, ya, jangan berbohong bahwa kita nggak masuk room, kita nggak masuk room, bilang ya, kalau memang nggak masuk ya mau gimana gitu ya, gitu. Ya barangkali mungkin nanti kalau misalnya masuk ya alhamdulillah, berarti dapat banyak ilmu di sini ya, kita bisa berbagi dan sebagainya. Oke. Kita nyapa dulu ini Bu Nur Hayati sama Bu Zuriati ini udah join kebetulan. Pak Didi. Oh, ada Bu Cut lagi. Gimana Pak? Ada yang angkat tangan, Pak Yusnadiwan angkat tangan tuh Pak Yusnadiwan, silakan. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Pertama saya ucapkan Bapak Didi selamat ulang tahun, terima kasih. Makasih Pak, terima kasih banyak. Aduh, suara, aduh. Berdengung. Berdengung itu Pak berdengung. Menggunakan dua aplikasi kayaknya ya. Kalau menggunakan dua aplikasi pasti berdengung. Oh iya, kan ketahuan saya bisa nembak. Udah berpengalaman. Oke Pak, silakan Pak. Ini Pak, yang dari kemarin saya tuh sudah masuk ke apa itu? Karena kan ya Pak, silakan Pak. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Saya minum dulu, saya matikan video ini. Oh, iya. Udah selesai belum? Itu tadi ya. Oke, ada yang lain nih. Oh, masih ada nih Pak Junaidi nih. Pak Junaidi siapa? Aduh. Halo
Pak Junaidi? Pak Arya tuh. Halo Pak Junaidi, barangkali bisa mendengarkan suara saya Pak Junaidi? Pak Junaidi Donggoran. Donggoran. Pak Junaidi. Halo Pak Junaidi. Salah satu peserta pembatik, Pak. Oh iya. Ini pakai Level mantap. 4. Selamat. Selamat. Banyak Wah, kawan-kawan kita. Subhanallah. Selamat Pak ya, Pak Junaidi ya. Oh, luar biasa nih. Jadi termotivasi nih saya ikut nih. Oke. Silakan Pak Junaidi. Barangkali bisa berbagi Pak Junaidi. Bisa mendengar suara saya Pak Junaidi? Barangkali kita di sini hari terakhir ya. Untuk Vicon mungkin barangkali bisa kita sharing-sharing ilmunya ya. Oke Pak Junaidi. Apa kabar Pak Junaidi? Udah nampak wajahnya ini. Halo Pak Junaidi. Halo. Ya, halo. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kedengaran dari tadi nggak bisa. Ini mute terus. Dimut terus ya. Oh, ya nggak apa-apa. Tapi ini udah bisa ya Pak ya? Suara ini Bapak jelas sekali. Udah. Oke, gimana Pak? Sehat Pak ya? Masih kenal kan dengan saya Pak ya? Oh, kenal lah. Kawan lama. Kawan lama ya. Oke. Sehat Pak kan? Sama-sama belajar bahasa Inggris di Baitur Rahman dulu. Benar. Main raket ya? Iya, betul. Oke. Tentang kalau semau Pak? Main-main Pak kalau semau Pak? Iya Pak, insya Allah ada beberapa kali. Oh gitu ya. Oke. Nanti kalau Loksmawe kita ngopi Pak. Tenang Pak. Insya Allah kalau saya ada di Loksmawe ya, kita ngopi ya. Kalau misalnya saya udah balik ke Bandung ya nggak bisa ngopi ya Pak ya. Siap. Oke. Mungkin ya Pak. Saya juga ini sama Pak Didi yang terus upgrade pendidikan ya. Ini juga mungkin kedepannya kalau ada peluang-peluang untuk bisa lanjut minta dikabari untuk kami semua ini Pak Didi. Siap. Ini penting ini ya untuk pendidikan formal ya sampai formal akhir ya. Ya yang belum S2 barangkali ya silakan dengan semangatnya ya. Persiapkan dari sekarang. Ya, persiapkan dari sekarang TOEFL-nya yang paling utama ya, TOEFL, kemudian tes TPA-nya, kemudian buat pendekatan dengan dinas pendidikan. Itu yang paling pertama. Karena kita adalah PNS ya, barangkali mungkin ada yang belum PNS. Ini yang bagi yang udah PNS, kita harus buat pendekatan dengan dinas pendidikan ya. Buat pendekatannya bukan berarti kita sebagai ya menjilat-jilat lah istilahnya ya. Tetapi kita buat pendekatan itu kita mengenal diri sama mereka gitu ya. Minimal kita harus kenal dengan mereka ya, jangan malu-malu. Kemudian di saat kita minta dengan karena kalau PNS kita harus ada kebutuhan, analisa kebutuhan. Artinya dinas itu butuh ya, butuh SDM yang memang harus disekolahkan. Kalau misalnya untuk mendapatkan beasiswa. Karena kalau dapat beasiswa biar biar diakui gitu ya, itu harus ada sesuai dengan aturannya, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan syarat-syarat gitu ya. Tapi kalau kita kuliah aja tanpa ada persetujuan dari dari kepala, baik itu kepala dinas, itu tidak bisa disesuaikan nantinya gitu. Tapi untuk upgrade ilmu ya silakan, oke aja, nggak jadi masalah gitu ya. Oke Pak Didi, motivasinya. Boleh sering-seringlah lihat website ya, website beasiswa BPSDM ya. Barangkali nanti ada mau konsul tentang bagaimana cara membuat cara syarat-syaratnya, mau ini itu silakan, boleh ya, gampang. Bapak udah S2 ya Pak ya, Pak Jun ya, udah ya? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Ya. Sudah selesai Pak ya? Sudah tahun 2015 di Unimed juga. Di Unimed. Siap, mantap. Tinggal untuk lanjut ke berikutnya ya. Insya Allah dengan
Iya Pak. Mudah-mudahan yang lain juga bisa termotivasi ya. Maksudnya gini, biar kita rame-rame lah gitu ya. Dari ujung barat, ujung timur ya, di tengah-tengah ya, minimal nanti bisa berkolaborasi kita ya mengenai tentang pendidikan gitu ya. Oke, barangkali Pak Jun ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Tidak ada ya? Bisa ya? Tugas kebetulan kami di sini diskusi, Pak. Ada 3 orang kami dari sekolah, jadi kami saling berdiskusi di sini. Kalau nggak tahu yang satu bisa nanya yang lain. Oh, oke. Siap. Gampang. Kan pelatihannya nanti dari sekolah ini sama-sama diskusi. Kepala sekolahnya siapa ya? Pak Yusri ya? Dari sekolah ini ada Pak Yusri, ada Pak Rizky Ilahi. Jadi kami bertiga dari SMA Unggul. Dan kami kerjanya di sekolah, cuman beda komputer gitu. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Berarti ada Pak Yusri di sini ya? Pak Yusri apa? Kepala sekolah ya? Pak Yusri bukan. Oh, bukan ya. Bukan Pak Yusri, kawan saya juga ya, tapi bukan ya. Kepala sekolah apa ya Pak Yusri ya? Oh, ada dari kepala SMA 1 dulu Labuan Haji Barat ya, tapi sudah pensiun. Oh, bukan. Yang masih muda kayaknya. Pak Yusri SMK ya dia ya kalau tidak salah. Oh iya, yang mana? Enggak. Oh ya. Pak Yusri. Oke. Oke, Pak. Oke. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak Didi. Yuk, sama-sama. Barangkali ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan ya Pak Ketua ya. Ini waktu sudah menunjukkan juga jam 12.27. Oh, boleh Pak Didi. Oke, ada barangkali Pak? Ada yang mau bertanya tadi? Setengah jam. Ya, Bapak Ibu yang belum jelas silakan bertanya mungkin sebelum kita tutup room dan nanti selanjutnya mengerjakan tugas. Pak Muhib absen udah dibuat di share kan? Jadi untuk pelatihannya sampai di sini aja Pak Didi, maksudnya untuk mukanya ya. Untuk tatap mukanya, Vikonnya hari ini terakhir ya, selanjutnya bimbingan ya. Kalau ada kawan-kawan yang sudah bisa boleh berbagi ya sama-sama seperti tadi ya. Kalau ada kawan-kawan di sekolah yang mau berbuat tugas boleh bertanya antara sesama kawannya ya tentang boleh japri saya nantinya kalau misalnya ada kendala apa gitu ya. Nanti saya buatkan tugas di kelas kita, mohon Bapak Ibu mengisi ya. Jadi kita mengisinya ada, kalau tugasnya kita ngisi dulu di kelas ya. Kemudian nanti saya bagikan di link itu nanti diisi juga ya. Gitu. Jadi di kelas kita juga kita kerjakan biar terbiasa, nanti kalau misalnya Bapak Ibu nanti langsung praktek ke sekolah dengan anak-anak, jadi Bapak Ibu udah tahu bagaimana cara memberikan tugas, bagaimana cara menjawab ya, bagaimana cara memberikan nilai, di situ juga nanti ada gitu ya. Barangkali seperti itu. Kalaupun nanti di tengah-tengah dari mulai tanggal 17 besok sampai dengan tanggal 29 lah katakan ya. Barangkali nanti di tengah-tengah itu mau kita Vicon sekali lagi, mau nanti ada itu silakan. Kita bebas. Mungkin barangkali nanti kita Vicon malam mungkin nanti ya, sudah nggak ada kegiatan yang lain dengan waktu yang sangat santai, habis-habis ya, boleh kita bertatap muka lagi ya, silakan nanti ya. Oke, mungkin barangkali itu aja Pak ya. Tuh. Kalau tidak ada ya kita tutup dulu ya. Kalau tidak ada kita tutup dulu ya. Mungkin pada kesempatan ini ya, pada hari ini ya, mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan, terutama ilmu tentang merancang SUE ya. Dan juga ilmu-ilmu dari awal sampai akhir ya. Barangkali ada perkataan saya yang tidak berkenan ya. Barangkali ada yang memang tidak sopan ya, atau memang kata-kata yang memang menyinggung perasaan Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Saya di sini selaku pemateri, kalaupun nanti kalau semawe ya,
bagi orang yang udah semawe, yang mau ngopi silakan, karena hobinya ngopi juga, ya silakan kita ngopi. Kalau misalnya mau Japri bertanya silakan, ya kita tetap melayani sampai dengan kegiatan kita sampai berakhir. Mungkin hari ini kita cukupkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya juga kepada Pak Haria sebagai Ketua IG Aceh Selatan yang sudah yang sudah bersedia untuk membuat kegiatan ini, ya. Semoga khususnya untuk guru-guru Aceh Selatan ya tetap sukses terus, terutama dalam penggunaan aplikasi Microsoft Office 365. Saran saya ya, mohon ilmu itu berbagi terus kepada kawan-kawan semuanya, ya. Jangan berhenti di kita, tetap berbagi. Kalaupun nanti mau akun IG lagi, ya, kalau misalnya tidak mengikuti kegiatan ini tapi dia mau membuat akun IG, silakan. Yang pastinya sudah menjadi anggota IG, ya. Walaupun tidak mengikuti kegiatan ini, tapi dia mau memiliki akun daripada Office itu, Office ini bisa kita bantu nantinya. Ya, barangkali nanti bisa berbagi kepada kawan-kawan yang ada di sekolah-sekolah, ya. Kalaupun sekolah itu butuh nanti developer daripada Office daripada 365 itu, nanti boleh Bapak Ibu lihat di video-video bagaimana cara mendevelopnya, ya. Yang pasti adalah kita bisa kerjasama dengan IG khususnya, kemudian dengan Microsoft. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup ruangan ini, Pak Didi. Silakan Pak, saya dengar Pak. Oke, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Didi yang telah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan kita hari ini. Ya, saya selaku Ketua IG Aceh Selatan dan penyelenggara kegiatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin dari awal kegiatan sampai hari ini banyak, yang paling jelas kami banyak sekali kekurangan, ya Pak Didi, dibandingkan kelebihan. Kalau kelebihan mungkin hanya seujung kuku, tapi kekurangan itu mungkin lebih daripada sebesar gunung. Oke, maklum Pak Didi, mungkin karena ini adalah hal yang paling pertama baru kami lakukan, ya. Sekali lagi kami mohon maaf kepada Pak Didi, ya, dan mungkin juga kepada teman-teman IG Aceh Selatan, IG dari kabupaten lainnya yang telah bergabung dengan kita pada kegiatan ini. Mungkin kami selaku panitia mohon maaf juga atas segala kekurangan dan kesilapan pada kami. Dan terima kasih kepada panitia yang telah dapat membuat kegiatan ini. Sekali lagi saya selaku Ketua IG mengucapkan terima kasih. Kami harap kepada Bapak Ibu anggota semua, ya, bahwasan kegiatan kita ini, ya, sekali lagi kita tugas yang telah disampaikan oleh Pak Didi mohon dilaksanakan, karena itu nanti ada penilaian, ya, dan nanti akan untuk menjadi bekal kita untuk dunia pendidikan. Untuk masalah kegiatan, ya, untuk pikonnya kami jelaskan lagi, walaupun disampaikan oleh Pak Didi, kegiatan pikon kita berakhir pada hari ini dan dilanjutkan dengan kegiatan daring. Untuk sertifikat, ya, saya sampaikan kepada seluruh peserta, untuk sertifikat bagi peserta yang aktif dan lanjut mengerjakan tugas yang telah diminta oleh Pak Didi. Karena tugas itu bukan apa Bapak Ibu, tugas itu penting buat laporan kegiatan kita untuk IG. Yang pertama dari IG wilayah Aceh nanti akan meminta bukti laporan kegiatan dan nanti akan diteruskan oleh IG wilayah Aceh ke IG pusat. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu untuk tugas dapat dikerjakan, mudah-mudahan, ya, kita diberikan kesehatan, kekuatan, ya, dan dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya selaku panitia dan selaku Ketua IG wilayah Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kami. Untuk
itu hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu dari peserta ada yang ingin disampaikan untuk kita semua di sini. Yuk kami persilahkan mumpung ada waktu. Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu, nanti ada yang bilang nggak ada absen. Absen saya berikan setiap akhir kegiatan, silakan di absen. Bapak Ibu, ini saya sampaikan informasi mungkin nanti jam 13.30 ada webinar dari Kementerian Kemendikbud, ya saya sampaikan ada Kemendikbud tentang masalah PTK yang disampaikan oleh ahli. Saya pikir ada makan siang, Pak. Rupanya webinar ya. Pikir makan siang tadi, Pak. Ada makan siangnya. Makan siangnya di mana, Pak? Di lantai 3 ya, Pak ya? Halo Bapak Ibu. Halo semuanya. Halo, jaringan ini jaringan. Halo. Halo. Ya, halo Pak Arya. Iya Pak. Kasihan jaringan iya disalahkan Pak. terus. Hah? Kasihan jaringannya disalahkan terus. Iya betul Pak, jaringannya muter-muter ini, saya pakai handphone, pakai laptop pun muter-muter. Pakai printer aja, Pak. Pak Pandani. Iya Pak. Jangan lupa nanti di grup mohon share lah kegiatannya. Oke. Ya, di grup mohon di-share kegiatan yang dibuat oleh MGMP Biologi. Oh boleh nanti Pak. Iya, karena jujur saya terus terang tertarik dengan materi itu. Kan kemarin Bapak alhamdulillah sebagai salah satu perwakilan ya kan untuk meng-share itu, alhamdulillah kami bisa diikutkan gitu. Boleh nanti Pak, karena Pak Muhib juga ikut juga tuh. Karena kemarin waktu kegiatan Pak Muhib ikut juga dari Aceh Selatan. Oke, ada lagi yang mau kita berbagi? Oke, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi berbagi, saya meninggalkan room berhubung ada kegiatan lain, ya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri ya. Oh Dedi. Tuh share screen-nya masih hidup. Kayaknya. Itu baru matikan. Kalau Bapak Ibu mau keluar tinggal klik yang tanda gagang telepon ya. Jangan dikeluarin terus, tapi kliknya di akhir panggilan tuh di gagang telepon. Oke. Bapak Arisman, apa kabar Pak Arisman? Dari tadi nggak ada suara Pak Arisman-nya. Halo Pak Arisman.
Buka mulutnya Pak, bukan buka masker. Yang warna merah kan? Ya. Kita mau ke 2, 3. Halo Pak Jun. Halo Pak Junaidi Dongaran. Kalau yang full ini nggak cantik ya. Bang. Soal